Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi masyaihina wa li abaina wa li ummahatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dawama wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Summa qal Allahumma hidayatan lisawabihi ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan segala yang membatalkan wudu itu 5 perkara. Jadi untuk ilmu ini kembali saya ulang lagi, jangan sekedar tahu maunya dikuasai gitu ya. Kalau sekedar tahu nanti kita lupa. Dikuasai artinya apa? Kalau orang bertanya kita langsung bisa jawab. Itu namanya dikuasai ya. Jadi yang batal wudu berapa? 5 perkara. Selain yang 5 ini nggak batal. Mudah aja sebenarnya kalau paham kaji ini. Jadi batal wudu berapa? 5. Selain 5 nggak batal. Jadi kalau tepi aku teh ayam batal apa enggak? Ada yang 5 ribu enggak. Karena masih ada juga dijumpai udah ngaji, tetap keluar baik lagi. Kenapa? Tapi jatah ayam tadi gitu. Iya. Kenapa rupanya batal wudu? Siapa yang bilang batal gitu? Dikuasai. Jadi yang batal wudu 5 perkara. Selain yang 5 ini tidak batal. Pertama,
barang yang keluar salah suatu daripada dua jalan, sama ada basah atau kering. Jikalau nadir sekalipun, walaupun yang keluar itu jarang terjadi, itu nadir itu yang jarang terjadi ya. Seperti batu yang keluar, umpamanya batu, batal duduk, batal. Atau kayu, atau ulat, atau cacing, nah, atau barang sebagainya. Jika dikeluarkannya kepalanya, si cacing tadi, maka dimasukkannya pula kepalanya. Cacing sudah keluar, nengok sebentar aja, dia balik lagi ke dalam. Takdirkan masalah gitu ya. Itu pun batal, batal juga. Ya. Keluar salah satu daripada jalan tuh sama, kan udah keluar, masuk balik pun dia batal, batal. Walaupun nadir sekalipun seperti batu atau kayu apa yang keluar lah, batal. Nah. Kedua, hilang akalnya sebab gila atau mabuk atau pitam, batal, hilang akal ya. Ketiga, tidur duduk yang tiada tetap kedua punggungnya pada tempat kedudukannya ya, batal duduk. Tidur duduk yang tiada tetap kedua punggungnya, batal. Tidur kalau Jumat itu biasa. Jumat biasa banyak orang tidur, apalagi hatibnya orang tua. Alhamdulillah tidur aja. Ini kalau dia begini aja walaupun dia mendengkur gak batal. Kan tetap aja punggung ini kan, ada nggak tetap ada. Orang ngantuk macam-macam, ada yang ke depan gini ya, ada ke kanan, ada ke kiri macam-macam. Nggak tetap punggungnya, terangkat itu batal ya. Nah, ya. Makanya kalau orang tidur nyender, batal. Masa pun terangkat, tosa pun terangkat punggungnya, di sini nggak sebutkan, batal. Kau ikut sabila udah ya, ngerti? Kan ada kalau orang sembeng Jumat marah nyari tiang dia, ada nyari tiang. Nah, batal itu kalau itu tidur. Hah? Iyalah. Maka tidur duduk yang tidak tetap kedua punggungnya. Ya, kalau tetap biar tidur duduk batal. Batal. Tetap ini, Pak, pantatnya. Iyalah. Nah, nyender Dia tidurnya nggak tahu dia. Bergerak ada enggaknya. Tidur. Batal juga. kalau nyender batal. Enggak, dia tidur. Nah, dia ada. Tahu kan? Dia tidur. Nah, Kita bergerak gitu kan enggak tahu dia gimana. itu pingsan namanya itu. Bisa tidur. Nggak apa-apa, biar aja lah. Enggak tahu dia bergerak. Dari mana dia tahu? Kalau dia mereng separuh terangkat. Batal. Ya, samping aja. Ini abang kau punya itu jawab dulu pertanyaannya nih. Pertanyaannya mana tahu dia gitu. Biasanya orang lo itu sebentar bangun ya kan? Berarti tahu deh kan? Tahu. Kalau tidur duduk, terbangun nggak? Berarti tahu deh. Ini batal, Pak. Batal lah. Kalau terangkat punggungnya. Terangkat sedikit batal, Pak. Iya, batal apalagi orang kurus. Itu kan belum terangkat, Pak. Terangkat lagi. Ini ulama nih buatnya nggak tanggung tuh. Makanya terangkat batal gitu. Orang kurus apalagi gemuk pun batal juga. Itu kan memakai batam karena takut dia buang angin kan, Pak. Saat tidur. Nah, maka Itu punya batam. tidur duduk yang tidak tetap punggungnya. Pahami lah itu. Kalau nggak tetap batal. Karena ada juga orang menggunakan angin ini dia tahu kadang-kadang tidak ya. Batal. Tapi kalau tidur nyender, ini supaya kalian jangan bikin. Kalau ada orang kayak gitu, tegur bolehlah. Memang dia mesti cari tiang pula dia. Ada kan? Dikenakan itu. Ini nggak usah pun terangkat punggungnya, nggak terangkat memang batal. Dia bisa tidurnya di mana, Pak? Yang namanya tidur? Nggak dengar apa-apa lagi. Nah, kalau tidur dia bisa dengar ya? Masih dengar belum lagi. Nggak jelas hurufnya kan?
Masih dengar udah biar belum tidur mah itu udah lewat tidur. Nah, udah. Apalah contoh yang paling mudah kan gitu ya San kan? Kalau kau mau contohnya gitu, yang paling mudah apa sih? Nengok HP, pernah tertidur? Terbangunnya kita kan deras sekali dengan berteriak ini tengok tuh. Tertidur berarti tadi kan? Nah, itu kita contoh nggak payah-payah benar. Dengan baca Al-Quran, tertidur awak. Tetap ulang lagi dia bacanya, lebih kuat suaranya, terbangun awak. Apa kan tertidur tadi kan? Apa Ri? Jadi kalau ada saudara kita pergi kenal, dia cari dia, jangan kau batal duduk kau nanti. Kalau diluaskan kajian ini luas sekali sebenarnya. Tidur, bangun deh, sholat juga deh kan? Komat, bangun deh sholat deh. Apa hal kok sholat ini? Nggak salah, orang nggak ada wudhu. Itu aja, enggak juga. Duduk, awas kanan kiri, putuslah sab gara-gara dia. Ini sampai kliennya memang dibuka seluas-luasnya pertanyaan ini. Kenapa saya anggap orang jualan buka sebelah lembar itu ya buka, saya buka semuanya. Habis kalau pintu itu saya tendangkan ini. Supaya kayak gitu benar, duduk, udah jar. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, kita bisa terangkan langsung. Berarti ini sudah dikuasainya ilmu itu. Kalau enggak, untungnya berapa apa ya? Rukun duduk berapa Ri? Ini kaji yang lalu barusan ini. Jawab aja, salah nggak apa-apa, nggak perlu malu. Kalau malu sombong kata Nabi. Rukun duduk berapa? Baru yang lalu kaji kita. Lah makanya udah nggak usah ngajari kau tanya. Berapa rukun duduk kan? Iya siapa nak sekolah? Hah? 2 kering 4 basah. Nah tuh itu udah kuasai nama itu. Maksud saya itu begitu jawab, berarti udah kuasai. 4 basah 2 kering boleh atau 2 kering 4 basah udahlah. Udah Ri, berapa rukun duduk? Nah, apa yang basah? Dioper lagi sama orang nih kalau kau nggak jawab juga. 3 kali nggak saya tanya lagi kau udah. Ini baru duduk kaji ya kan? 2 kering 4 basah 2 kering sama lah itu. Kok berdebar-debar pula? Enggak saya tanya kok. Tapi tadi sudah dibilang 4 basah 2 kering. Yang basah itu mana? Nah, kasih bocoran satu, membasuh muka. Basah kan? 1, apa lagi? Itu yang kering, ini yang basah ya, yang 4 basah. Basuh muka, tuh. Basuh 2 tangan apa gini? Tangan. Basuh 2 tangan basuhku. Cuman anak kan, tapi itulah makanya belum dikuasai namanya itu. Maunya jawaban itu bisa mencairkan tadi. Jawaban langsung aja. Tuh baru udah dikuasai deh. Udah enak deh itu kan. Ini bangsa malaikat pun nanti kalau di alam barzah nggak nanya lagi deh ini. Cuma kita udah tahu kali deh ini udah jawaban 4 basah 2 kering baru sini ada kajinya itu. Pernah dengar kalian? Rukun untuk 6 perkara 4 basah 2 kering nggak ada. Anehnya emang itu supaya nggak payah, lengket di hati. Pertama basuh muka, kedua tangan, ketiga masuk kepala, keempat getar-getar gugup deh. Ini kuping nggak masuk? Hah? Nah, lewat ya kupingnya. Hah? Lewat kupingnya Ustaz. Nggak apa-apa, kok nggak perlu malu. Saya dulu paling bodoh di antara orang yang semua saya paling bodoh. Nggak usah malu kau. Kata guru apa bilang masih pedoman ya. Anggap aja kau ngaji sendiri. Ini resepnya Sul ya. Kalau ngaji anggap aja kau ada sendiri. 1. Yang kedua, kalau kau nampak juga orang yang banyak-banyak nih, anggap aja kau yang paling bodoh. Itu petua guru saya dulu. Kau yang paling bodoh. Jadi kau mesti banyak bertanya. Kalau nggak bertanya, kau ya orang pintar kau namanya. Sampai Rasul mengatakan apabila kita tidak tahu kita nggak bertanya, itu ciri orang sombong.
Jadi kuping nggak masuk, Eri? Iya. Nanti kalau ada Eri, kamu mesti tegas-tegas ngomongnya. Tidak, kuping itu sunat. Oh gitu. Kalau kau jawab kayak gitu, nggak mau nanya lagi deh. Macam mana mungkar nangkir mau nanya awak? Marah buka, la ilaha illallah. Wa man nabika, la ilaha illallah. Ya. Bingung lah kayak gitu kan. Nanya Allah, ya Allah, ini saya ini tanya. Apapun ku tanya, jawabannya la ilaha illallah. Masa kau tanya? Udah baca sifat 20 dia itu. Tanya kau nanti soal istighfar, bingung kau. Tinggal aja, gak usah tanya share itu. Enak kan? Ini kan, itu bukan pernah saya bilang. Kalian ini kalau bercita-cita sama orang, berhujah, biar dia ustadz mau titip ke belakang, terkejar untuk kalian ini. Tanpa terasa sedikit ilmu itu udah mantap. Tapi macam tadi jawabnya dengan apa ya? Kau tanya boleh sama ustadz tuh. Banyak terkejut pertanyaan kau itu. Yang bikin kejutan sama dia. Apalagi memang sudah kita kuasai, bukan tahu ya. Rukun 13 itu. Syarat niat 7, syarat takbiratul ihram 18. Syarat udah dikuasai pula semuanya itu, udahlah. Nah, cina heran aku tanya kan. Entah kenapa telancar mulut. Saya bilang buat Tuan Alim itu udah lama itu, Tuan, rupanya dalam Al-Fatihah itu 7 nama setan ya. Nggak tahu saya soalnya. Berarti tidak lazim 7 nama setan dalam Al-Fatihah itu. Ya nggak tahu sih, aduh terbilang nggak pula ya. Nah emang di kitab-kitab ini nggak jumpa kita Tuhan. Kitabnya Miftahul Jannah, situ keterangannya. Yang ada 7 nama setan itu ya. Jadi semua nggak mungkin semua dikuasai. Tapi kalau rukun 13 mesti kita kuasai, fardu ain. Itu makanya orang tengok sujud nanti kakinya kayak gini karena nggak belajarinya tuh. Anggota sujud 7, syarat sujud 8. Yang dikatakan sah itu lengkap rukun dan syarat. Nggak syarat ya nggak sah. Kalau kalian pernah nengok bebek jalan, iti atau bebek, kalian tengok pantatnya, kan gini-gini kan? Kan ada orang sujud kayak gitu kakinya kan ada. Allahu Akbar. Pernah lihat gitu? Ih semuanya numbuknya ya kan? Pula kan gitu aja. Macam pantat bebek, gak sah. Padahal situlah kuncinya semua. Di sholat itulah kunci semua. Udah Eri ya? Udah ya? Dan nggak ngaji pula kau ya? Hah? Nah ya itu mah dalam cobaan itu. Karena pernah kau bilang itu, makanya saya tanya aja kau langsung. Itu pun kau sempat nanti saya nggak kau asik gitu juga, udah nggak saya nanya lagi. Merajuk langsung itu peduli aja itu. Rusuh kali itu memang itu memang. Saya pun bukan enak-enak aja ini. Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama falyatawadda," yakni barang siapa tidur maka hendaklah mengambil wudu. Riwayat Abi Dawud. Keempat, yang membatalkan wudu ini bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang hilang, yang besar. Jikalau yang gede atau yang mati salah seorang daripada keduanya, atau sangat tua, atau dengan anggota yang lasa, sama ada sengaja atau lupanya sekalipun, maka batallah wudunya, yang menyentuh dan yang disentuh. Seperti firman Allah Ta'ala, "Aula masutumun nisa," yakni janganlah kamu sentuh akan perempuan. Al-Quran ya, jadi hadisnya ada, Al-Quran pun ada. Udah? Jadi kalau orang Muhammadiyah, orang Salafi, ini diartikannya menyentuh ayat ini menyentuh bersetubuh ya.
Kenapa tak batal musim itu? Dengar kan pertanyaan si Zulkarnain? Jangan cakap kalian, nanti lewat kalian. Ini yang nanya Ustaz, bukan main-main ini. Kalau nggak dengar kalian rugi kalian. Pertanyaan itu kan untuk kita semua. Nah, ulang lagi kan. Dia tuh nggak dengar dua-dua deh, cerita-cerita deh. Ini kalau dia apa ini kan? Tunggu misalnya Pak. Nah orang tuh ngerti kan ini. Orang tuh siapa? Paham macam salafi. Nah, ada terus. Bersentuh sini bersetuju ya Pak. Katanya orang salafi kan. Itu makanya baik kawan sama orang yang sehat-sehat aja lah ya. Nah, macam aja. Jangan yang bekongan. Aduh, itu ngelek mindah sama awak. Malah gatal. Itulah kerja lalat merah tuh. Hingga dipukul seorang, pindah dari kemari. Gatal awak, gatal. Ikut bepekong awak. Kita gini juga kan. Saya nampaknya sama terjadi ngomong enggak. Kita pedoman kan kita pakai mazhab Syafi'i. Kitab manapun. Nah, Syafi'i. Jadi alasannya gini Pak. Ada ayat lain. Macam surat Maryam tuh, Maryam itu tidak pernah disentuh, disentuh itu tak pernah disubuhi orang situ, di kampung situ. Itu kata dia kan. Itu maksudnya disubuhi. Karena Maryam itu dibilang tidak pernah disentuh. Nanti kalau kau baca pula di internet lagi, yang tokoh ulama apa NU itu sama saya hapus terus gram guys, orang nyantaran. Udah nggak usah ribut payah. Kalau Jumat nggak bisa di masjid udah hari Sabtu aja, nggak usah Jumat. Kan. Haji nggak usah ke Mekah, nggak bisa ke pemerintah, nggak usah ya nggak usah di sini aja hajinya. Kan. Nggak ada yang bantah. Ha. Banyak Pak enggak. Dan tadi bilang Nabi kalau sholat ada mencium istrinya. Nah sudah, dengar kan nih kan? Terus apa lagi kan? Biar sekaligus jawab ini. Nabi sebelum mau pergi ke masjid, lalu mencium Aisyah. Tapi tak batal wudhunya. Nah, udah. Ada lagi enggak? Banyak lagi, banyak Pak. Ini mau Pak. Ya jangan orang yang bilang penting, yang bilang yang penting ini. Nabi sholat, waktu sholat menggeser kaki Aisyah. Nah, terus aja deh sholat. Berarti kan nggak batal kan? Kan gitu. 4 saya tambahkan lagi. Ini sekali ini malam ini ilmu ini dikuasai ya. Itu makanya kalian hebat-hebat kalian. Gak usah ikut kasan. Dia memorinya hebat, masuk dia. Catat. Saya ulang-ulang saya catat tuh. Imam Syafi'i kenapa batal? Bahwasanya hadis itu sahih ya. Bahwasanya Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah. Dia terus ke masjid nggak ngambil duduk. Itu yang pertama ya. Ini ceritanya. Berarti kan nggak batal. Imam Syafi'i itu orangnya pintar. Makanya tiga guru mazhab yang tiga itu mengaku dia guru. Padahal guru dia tuh semuanya itu. Imam Malik guru dia itu. Tapi orang tuh mengaku ini guru kita. Luar biasa Imam Syafi'i dia. Jadi hadis itu mengatakan Rasulullah mencium Siti Aisyah. Dia terus sholat, nggak ngambil duduk. Berarti nggak batal kan? Nah, Imam Syafi'i itu juga hadisnya. Kenapa dikatakan batal? Itu kejadiannya di mana dan kapan. Jadi umur Siti Aisyah baru 6 tahun. Masih anak-anak. Kalau anak-anak gak batal lah. Masih digendong ya Siti Aisyah pun. Digendong Nabi istrinya itu. Kalau negara kita nggak boleh kawin ya kan. Kalau anak kecil. Kalau hukum Islam boleh. Bukan pakai ya, nikah sah. Perempuan nikah sama anak laki-laki kecil bisa digendongnya sah. Asal jangan disusuinya lah. Kalau susui batal pernikahannya ya kan? Kenapa batal? Karena jadi mak susunya. Udah jadi anaknya. Jadi Imam Syafi'i tadi mengatakan batal. Karena Siti Aisyah waktu itu masih umur 6 tahun. Yang anak-anaknya nggak batal kok. Udah? Kemudian hadis yang kedua yang kata Ustaz Zulkarnain tadi. Bahwa Rasul pernah sembahyang tengah malam paha Aisyah. Dia mau sujud menghalangi paha Aisyah atau kakinya, dia terus sujud. Menunjukkan nggak batal juga. Imam Syafi'i pun tahu juga itu. Kenapa batal? Nah, makanya Imam Syafi'i itu dia nggak asal terima aja. Hadisnya macam mana? Itu di mana pernah kejadian? Oh, kalau ini nggak bisa ngelak lagi dong. Tadi kan anak-anak. Ini terjadinya di Madinah. Siti Aisyah sudah dewasa, sudah bersama sama Nabi. Nah, apalagi alasannya? Bukan alasan ya. Kata Imam Syafi'i, di Madinah itu ada 2 musim. Musim dingin atau musim panas. Ada 2 musim. Musim apa kita tetapkan dulu. Takdir waktu itu musim panas. Panas. Adakah terupa pada akal kita? Siti Aisyah itu tidur telanjang bulat. Coba pikir. Kira-kira akal. Atau ada di antara kalian istri kalian tidur telanjang bulat?
Ya, ini sebenarnya bilang nggak mungkin kan, nggak usah diakal kan. Apalagi seorang rasul. Mungkin yang bulat. Kalau itu berlapis. Kalau berlapis nggak batal. Tadi kan bertemu kulit. Kalau berlapis ya nggak batal. Apalagi musim dingin. Berlapis. Selesai jawaban. 2 udah. Tadi mencuri teh 2. Apalagi yang ketiga curanin. Hah? Apa? Bukan. Tadi kan saya janjikan 4 yang batalkan. Ya nggak batal. Batal kata orang salafi enggak. Yang ketiga tadi kalau ini kan tadi bilang kalau sama orang tua pun batal kan. Orang tua masuk itu nggak batal karena nggak ada sir. Batal itu kalau ada sir baru batal. Imam Syafi'i tetap batal. Di sini Imam Syafi'i pikir memang sama nenek-nenek, gitu kan? Orang tuh bilang nggak batal karena nggak ada sihir. Imam Syafi'i diam. Tapi nampaknya nenek-nenek lagi ngutip biji korma. Batal kan? Situ udah dalil dia. Berarti biji korma batal. Biarpun nenek-nenek biji korma kan kita buang aja kan. Tapi ada juga yang mau. Ada juga yang mau sama biji korma. Itulah nenek-nenek tadi. Kalau itu batal. Batal enggak? Batal. Ustaz, kenapa ditafsirkan itu? Ada keinginan dia. Tadi kan dalil yang ketiga mengatakan kalau nggak ada asir nggak batal. Kalau ada asir baru batal, gitu kan? Nah, karena syahsananya dia saya timpakan. Jadi kalau adalah orang perempuan umur 60 tahun, ya, san, terus seberangin apa kali nyebrang san gitu. Kau ada sih perempuan nih? Nggak ada kan? Dia pelan-pelan san. Banyak ada kendaraan di sana. Makin enak deh memang yang entar sana. Makanya kita Syafi'i batal. Kalau nggak ada sir memang, dia ada sir. Atau kebalikannya, datang anak-anak sekolah yang bening-bening tuh, Pak, tolong seberangilah kami Pak. Ada sir sama kau? Nggak ada. Hah? Belum tahu juga ini. Siapa pula yang masuk sama orang udah yang bening-bening itu tamatan anak-anak SMA? Perasaan kali ya kan? Pak, tolong seberangilah Pak. Nah, kartu nggak ada. Kau tunggu pelan-pelan nih. Sini. Pelan ya. Nah, ini Pak. Iya kan? Apa? Hati-hati, orang banyak ini. Jadi Ustaz, tapi biasa perempuan kalau umur 60 dia kan masuk kategori menopause. Ya udah. Biasanya nggak ada nafsu, dia nggak ada di situ Ustaz. Biasanya kalau perempuan di umur di atas 60, nah kenapa bisa kesana aja Ustaz? Kenapa bisa jadi ada sir gitu? Kenapa bisa jadi batal gitu? Jadi menopause dengan sir beda San. Ya, menopause itu dia yang sudah nggak haid lagi. Bukan berarti dia tidak ada sir. Ada. Itu bedanya ya. Kalau nampak yang ganteng macam kau lah nih kan, ganteng surga. Ntar San, pelan-pelan gitu. Iya. Ya Pak Hanafi ya. Kau tahu kau diri kau tuh ganteng enggak? Udah? Nah. 3 udah. Yang keempat, orang desa Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i itu, alhamdulillah lah. Kita harus jadikan umat Nabi Muhammad mazhab kita Syafi'i, luar biasa lain. Ini yang mesti kita syukuri kali ya. Nah, ini bisa ngalang-alangin kalau gitu. Kau batalkan murtad kau. Kata orang bilang Imam Syafi'i, apa ini? Al-Quran. Ini Al-Quran. Enggak yang tadi ini cerita dalam Al-Quran. Bacalah kau sendiri gitu. Yang arti ayat itu, saya artinya jelasin. Saya nggak tahu mana ya. Tadi Ustaz apa nggak tahu. Arti ayat itu, yang paling afdal muhrim perempuan itu adalah suaminya. Itu jelas kan? Yang paling afdal muhrim perempuan itu adalah ini dalil nggak batal. Imam Syafi'i tetap batal juga. Kenapa kau bilang kau batal? Itu makanya kau baca Quran tuh tengok separuh, baca kitab. Kalau baca kitab hati-hati, tengok pasalnya. Al-Quran baca, tengok pasalnya, pasal bab itu. Bab haji, bukan batal wudu. Tahu nggak kau deh?
bab haji. Jadi muhrim seorang istri itu ada yang paling abdul siapa? Ya suaminya lah. Dia yang paling abdul menjaga suaminya. Selesai, udah 4. Bisa kalian kuasai udah ini. Kalau nggak saya ulang lagi. Supaya kalau ada orang bertanya, ini banyak sekali sekitar kita ini nggak batal, kasihan gitu menurut dia. Sampai udah umur 70 tuh suaminya, nggak batal suami istri orang itu. Kan dikira nggak sholat kan? Rajin tapi kira nggak sholat, orang nggak batal. Dulu istrinya kuat, batal. Siapa bilang batal? Tahu kalian dalilnya? Yang paling bodoh dalil buatnya. Dia orang Aceh jumpai saya. Bukan kau, orang Acehnya lain kampung ini ya. Saya mau tanya, kalau kita ada wudhu, kita bersentuhan sama ayam batal apa enggak? Mana mungkin ayam sama orang itu dalilnya. Masa ayam sekarang ini? Masa ayam lebih mulia lagi sama manusia, ngerti kau San? Itu benar dalil. Sedangkan sama ayam enggak batal, kok sama istri pula batal. Mana ada itu teh? Udah dapat 4 tadi kan? Ingat nih, yang 4 tadi. Pertama, ya, ini saya pelankan sedikit nih udah ini ya. Tapi bisa cepat lagi. Pertama, Rasulullah pernah mencium Siti Aisyah, dia terus sembahyang, menunjukkan dalil tidak batal. Imam Syafi'i bilang batal. Kenapa? Siti Aisyah masih kecil dan itu kejadian di Mekah. Udah. Jadi gendong ya Siti Aisyah. Yang kedua, Nabi pernah sujud sembahyang tengah malam, digirikannya kakinya, ada yang mengatakan paha, ada kaki, terserah yang manapun. Dia terus sembahyang sujud. Jadi kan nggak batal. Maka Imam Syafi'i mengatakan 2 musim di Madinah itu, ada musim dingin, ada musim panas. Kalau kita tetapkanlah musim panas, adakah kita suruh berpikir? Mungkin seorang istri telanjang tidurnya. Kalau iya pun Nabi nggak mau, Nabi pemalu kan orangnya, sangat pemalu. Maka dalam satu hadis Siti Aisyah pernah saya baca, apa kata Siti Aisyah? Sejak aku menjadi istri Rasulullah, tidak pernah Rasulullah melihat akan baratku. Macam mana tidur Nabi sama istri satu selimut? Agak-agak serem-serem juga ceritanya nih kan. Sejak aku menjadi istri Rasulullah, tidak pernah Rasulullah itu melihat akan baratku. Sudah. Rasulullah tidur sama istri satu selimut. Nggak saling pandang orang itu ya. Kadang lihat aurat kita sendiri pun haram hukumnya. Apalagi aurat orang lain. Kecuali memang penting, memang perlu ditengok lah ya. Jangan pula, aduh haram lah, macam mana nih? Digigit lipan kawan tadi. Dia nggak kau tengok, raba-raba aja, bisa ambil untuk lipan semuanya. Nah, sudah. Ya main apal aja, ya nggak apa-apa kalau apal. Yang ketiga, ada orang mengatakan kalau tidak ada sihir nggak batal, kalau ada sihir baru batal. Nah, contohnya nenek tadi ya, nenek atau kita sendirilah sama remaja-remaja yang bening-bening kau bilang itu lah San. Tolong Pak, nyebrang atau nggak berani saya nyebrang? Ya, ntar ya. Awak ada sihirnya? Ada. Anak sekolah tuh nggak ada. Ya. Apalagi Sandra, murid laki-laki semua. Pak, tolong Pak, seberang saya Pak, kata, karena murid SMA. Gimana? Guru sekolah pula kan. Orang tuh gak ada serius mah itu, orang guru sekolah pula. Apa sama dia? Yang rombongan kalian dua orang. Dia ngesuruh pula. Dah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan batal juga. Kenapa? Dilihatnya nenek-nenek mengutip biji kurma. Berarti nenek-nenek pun ada sihir juga. Kita yang nggak ada sihir sama biji kurma. Nenek ada. Entah buat apa dia, tanya lah nenek itu. Jangan tanya saya. Keempat, di dalam Al-Quran sebutkan muhrim perempuan itu yang paling abdul adalah
suaminya. Itu juga bikin dalil bahwa tidak batal suami istri. Kenapa masih batal? Nah, kau baca pasalnya. Kitab ini ada, kita jumpa nanti itu kitab, satu kitab. Kalau buntu ya apa nih? Tengok mundur belakang, tengok pasal bab apa ini? Itu maka kita Imam Syafi'i itu bab haji. Makanya muhrim yang paling abdal bagi seorang istri itu adalah suaminya, bukan batal wudu, beda. Ada 4 ya. Ada dalil bahwasanya kalau sentuhan suami dengan istri itu dapat membatalkan wudu. Kalau itu berpegang dalilnya bahwasanya mahramnya itu tidak abadi, kan bisa jatuh talak ke istri, bisa pisah gitu. Ya, terus Ada yang mengatakan itu dalilnya itu bisa batal wudu dengan istri, itu gimana sih? saya belum mengerti terang ini. Istri itu muhrimnya gitu, makanya nggak batal. Istri kan Muhrimnya gitu. Yang bilang muhrim itu siapa? Kalau istri muhrim nggak bisa nikah lah kita sama dia. Sah nikah bukan sama muhrim kan? Kalau gitu boleh kau nikah sama adik kau. Sama kemanaan. Nah, ini banyak keterangan gila kalau saya bilang, asal jadi aja ngomong. Kalau itu istri itu dikira muhrim nggak sah nikah. Karena syarat nikah tidak boleh sama muhrim. Kan muhrim apa? Yang muhrim itu mertua. Itu kekal walaupun udah bercerai sama istri, muhrim mertua perempuan itu nggak pernah batal tuh lama-lamanya. Nah itu. Macam mana Heri? Bentar. Tapi setelah menikah itu kan jadi muhrim kita. Siapa bilang muhrim? Enggak juga, jadi istri kita. Ya walaupun istri kan bukan muhrim. Muhrim bab haji dan bilang tadi. Itu dalam Quran tuh. Muhrim seorang istri paling abdal adalah suaminya. Waktu kapan mengerjakan haji? Kalau enggak ada lagi parat. Namun dalam masalah itu tetap batal. Batal orang bukan muhrim. Sampai ada kiparat jihar. Kenapa ada kiparat jihar? Tidak boleh menyerupakan anggota istri kita dengan mama kita atau adik kita. Isi hidung kau persikal kalau emak aku lah, hidung kau ini. Kena kiparat jihar itu. Memerdekakan saya, puasa 2 bulan berturut-turut, ngasih makan 60 orang miskin. Jangan coba-coba serupakan. Itu juga dalil mengatakan bahwa itu bukan muhrim kita, maka sah kita nikah ya. Siapakah korban-korban yang sah kita nikah yang bukan muhrim? Kalau muhrim mana bisa kita nikah ya? Enggak. Nah jelas nih, ini khusus untuk Syahri aja nih ya. Kan dia yang cuma duda sini kan. Udah sama Faisal ya. Siapa lagi yang duda? Ya kalian dua aja kan, Faisal. Mana tahu? Ini hukum. Ada perempuan cantik, bening lah ya. Kalau kata Syah Salman, saya dapat istri itu enak juga, bening nih. Kalau bening itu udah lengkap tuh. Putih, cantik ya kan. Kita mau sama dia bukan mau maknya janda. Janda ini punya anak 1 tadi. Kita mau macam mana caranya? Nikah sama maknya. Tapi jangan berhubungan. Kalau sudah berhubungan jadi muhrim itu anak. Anak tiri itu. Nah berhubungan. Boleh nikah sama itu? Belum. Kita nikah sama maknya, tapi kita aja cerita ya. Nanti kalian bikin modal pula, jangan. Hanya tuh dekat istri apa namanya tadi ya, yang gini. Supaya dekat tiap hari bergaul dulu batu kan. Nah, si anak tiri tadi. Udah putus sepakat udah bawa sama dia, baru carikan maknya. Lihat masih tidak nikah sama anak sah, karena bukan muhrim. Kalau sudah digaul jadi muhrim. Nah, gitu caranya ya. Jadi ayah tiri dengan anak tiri batal wudu kan? Betul kan? Yang mana? Ayah tiri Dengan anak kiri. sama anak tiri. Ya, kalau udah didu apa jadi nggak batal, muhrim nggak jadinya. Nggak batal? Nah, nggak boleh nikah dia. Itulah dalilnya. Setelah digaulinya. Kalau udah gaul dia istri mama si anak tiri tadi jadi muhrimnya itu. Jika ijab kabul belum jatuh Ustaz ya?
Belum. Belum ya? Belum. Kemudian ini Ustaz, terkait masalah haji terkait haji tentang muhrim. Itu bab haji. Dari mana sampai ke mana batasnya? Dari mulai kapan sampai di akhir kapan itu dia menjadi atau ketika tawaf? Mau waktu ngejakan haji itulah. Kemanapun dia ke Jabal Rahmah, kan suami yang jaga dia terus. Bersentuhan ketika Batal kalau bersentuhan. Hanya untuk Kalau menjaga udah, usaha dalam iya, itu ya. muhrimnya itu. Bukan masalah wudhu, nggak batal. Itu makanya yang 4 Imam Syafi'i tetap mengatakan batal. Mazhab yang lain nggak batal. Dengan dalil contohnya nyentuh ayam batal bayar, enggak. Mana kalau itu mana muliaan ayam sama istri. Itu pula bikin dalil. Sudah? Sudah bisa dikuasai, sudah bisa sana. Jadi buat sekitar tahu nih ya. Nerangkannya macam saya nerangkan sama kalian ini. Kenapa saya bisa nerangkan sama kalian? Orang udah dikuasai. Tunggu mana bisa? Tunggu ya, nomor 1 apa tadi ya? Yang kedua ada. Langsung aja. Ya. Kalau siam ditanya macam mana cara buat donat, udah lancar aja deh, udah dikuasainya. Ada ke bawa donat malam nih enggak? Udah lah, nggak usah sedih kan bilangnya. Apalagi ilmu agama kita kuasai. Gunanya itu apa? Untuk kita sendiri. Yang saya ceritakan sama kalian itu bukan cerita dongeng. Sifat 20 itu, sifat Allah Ta'ala bukan 20. Nggak ada batasnya. 20 itu fardu ain. Kenapa? Satu aja kita pegang. Udah cukup modal kita. Menjalankan kehidupan dunia akhirat. Yang manapun. Satu aja. Wujudkah, idam, bakol, muhalaf, til hadis, kiamutan. Yang manapun. Satu kita pegang kuat duduk di hati. Cukup untuk kita menjalankan kehidupan dunia ini. Dunia akhirat. Akhirnya hidup ini gimana? Semakin lama semakin enak, bahkan kamu cuman nih kamu lama kali kau nikah nih kalau kayak gitu. Heri ya, kita nikahkan kau sama anakku namanya Mas Kentunai. Nah, soalnya coba saksi nggak sah klaim lagi kata ulang lagi. Tegas kenapa? Mereka bakal nggak ada lagi tuh kalau kami malam nggak tahu ini. Ya nggak bakal ada tapinya itu. Heri, saya Pak, aku nikahkan anak kandungku padamu, maharnya 50 juta tunai. Maka agak lambat ya, 50 juta itu. Aku bilang tunai nanti belum dibayar kan, bilang utang malu awak. Sah nikah, maharnya 50 juta utang, sah. Nah, coba sah nikahnya. Nah, kalau si istri nggak mau didekati jangan marah, nggak durhaka deh itu. Oh jangan bang, mahar belum bayar bang. Kalau belum bayar dulu bang ada. Ya kita udah nikah, betul. Cicil, boleh cicil pegang tangan. Kok dari pasal? Yang lain, oh jangan. Bayar dulu. Cicil, ya. Berapa lah kau cicil kok 50 juta? Lita mikirnya. Pening. Sudah. Padahal yang kita kaji yang membatalkan wudhu ya. Ya kan Ari? Jadi kalau yang kemarin tuh kalau agak lupa nggak apa, ini baru tadi ini aja lah. Berapa perkara membatalkan wudhu? Nah itu baru. Gitu ya, udah ya. Nanti akan datang saya tanya gitu lagi jawabannya. Jangan lama-lama. Udah? Nah, masuk kita ke kaji lagi. Perempuan ilat. Nah, pertanyaannya apa? Maksud ilat itu? Maksud ilat itu orang lain, bukan muhrim. Perempuan ilat, perempuan yang orang lain gitu. Kalau ibu yang menyusui tadi batal udah beda.
Yang disusui siapa? Anak kau apa kau ya? Biar ini penyakit ini. Gini mas, tadi kan Ustaz bilang kan kalau menikah dengan ibu menyusui itu tidak sah. Jadi kalau bersentuhan dengan ibu menyusui itu Bukan gitu. Nanti saya salah paham kau. Perempuan ini nikah sama anak laki-laki yang masih kecil, ya, yang masih belum 2 tahun umurnya. Disusuinya, itu kan suami sah, nikah sah. Disusuinya suaminya tadi, nangis saja. Nah, jadi anak susunya lah ini, otomatis nikah putus. Itu maksudnya. Iya. Kalau saya maksud itu kalau ibu yang menyusui ini bersentuhan sama yang anak disusuinya itu Yang ada. macam mana maksud saya? Ibu, Susunya ini udah besar lah kak. udah Udah sentuhan dia. bersentuhan sama ibu menyusuinya. Sama tidak? saudara susu namanya, Iya. muhrim. Nggak boleh nikah dia itu, nggak batal uduknya. Sama ibunya. Kalau Kak. mamanya Ustaz, mama susunya. Sama mak susu. Mama susunya jadi muhrim ya, orang mak susu ya. Sedangkan sama anak saudara susunya pun jadi muhrim. Aduh, tambah pening kepala kau nanti. Saya mau jangan orang ini, tapi kepala kau sanggup apa tidak ini? Nah, coba saya pernah dengar Pak, gara-gara ini di Mesir ada ustadz namanya Pak. Jadi kan di Mesir itu kan tak boleh laki-laki perempuan ruangan dan muhrim. Supaya jadi muhrim, kan susui perempuan itu kali Pak. Banyak ikut dia Pak. Nah, itulah dia. Enggak berdosa kan? Nah, itulah ustaz-ustaz gila namanya itu. Jadi macam mana? Susui dah, jadi muhrim tak selama tak berdosa. Ya pula kan itu Pak ya. Itu ditengok dia rumah lama. Astagfirullah. Mesir itu. Oh, pikir cari internet Ya, apa? tiap hari kantor, ya kan? Tiap hari kantor, tiap hari berdosa. Kan tak boleh berhalal. Inilah perempuan yang paling benci dengan cerita ini. Paling benci ini. Suami nyusu sama istrinya. Apa jadi saudara susunya itu? Ya orang kan tak ngerti Pak. Ya pula kalau itu. Kalau soal bolehnya boleh. Kok apa aja boleh. Heran pula sasar. Boleh. yang udah izin Ustaz, yang dibilang Zulkarnain itu confuse ya, maksudnya kan itu pakai pemakal itu. Kayaknya hati banyak orang. Boleh, Ustaz. Mana boleh itu? Apa yang nggak boleh? Kan dibilang tadi susui aja katanya supaya bisa jadi murid. Memang apa itu? Ustaz gila yang saya bilang. Bahasa keluar Ustaz. Namanya kelakar. Kok maksudnya kok bisa keluar bahasa itu? Makanya heran juga saya. Ya sekarang ini banyak hal yang entah apa-apa. Tadi udah saya bilang, kalau nggak bisa sebaik Jumat nggak bisa udah hari Sabtu aja sebaik Jumatnya ada. Pada sebaik Jumat, ke Sabtu hari apa namanya? Sabtu. Apa ngada-ngada aja ini sekarang nih San. Udah kali kita. Ah betul-betul lah ngaji. Sudah. Banyak nih pertanyaan share ini. Tidak ada itu. Cuman kalau saya jawab pening kepala ini tempah. Lupa ulang Mak, naik sepeda kelewatan ya rumah. Hah? Naik sepeda kelewatan rumahnya. Banyak dipikirkan dari sini ke rumah. Apalagi naik kereta kan, naik sepeda bisa kelewatan. Kan hajab kan juga naik sepeda kelewatan rumah dia, ya, kelewat rumahku udah kayak. Yang banyak dipikirin entah paham. Sudah. Nah, kembali kita ngaji. Nanti nggak selesai ngajinya. Kalau mau dibaca, tadi siap ini. Ya ini kata Nabi tadi ya, barang siapa tidur maka hendaklah ya mengambil wudu. Abu Daud. Keempat, bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kulit ya, kalau berlapis batal? Tidak. Yang hilat itu orang lain maksudnya, bukan muhrim. Perempuan yang hilat. Yang besar, kalau anak nggak masuk kan? Yang besar. Jikalau yang gede atau yang mati salah seorang daripada keduanya. Yang gede ini orang menopos tadi itu. Udah nggak ada apel, udah menopos. Apakah batal? Batal. Yang mati maksudnya yang mati. Mati. Jenazah. Jenazah. Jadi jenazah itu kan habis dimandikan kan diambil wudhu dia. Ya. Dan kalau gitu tetapkan jenazah laki-laki atau perempuan ini? Perempuan. Nah, kau sentuh dia, ya. Kena dulu waktu hidup nggak dapat ya, karena kesempatan kan dia udah mati deh kan. Kau ciumlah simpen jenazah ini. Batal wudhunya? Enggak. Enggak, emang dulu dia batal. Nah, kau yang batal.
Jadi Ustaz, apa dalilnya? Kenapa dia nggak batal Ustaz? Nah, gitu pertanyaan bro. Kenapa sih mayat nggak batal? Kenapa dia nggak batal? Karena dia tidak mukalaf lagi namanya. Tahu? Tidak mukalaf berarti tidak dituntut hukum syarak dia. Jadi kalau seandainya ada pemahaman tinggal jangan-jangan dia dari wudhu itu batal itu jangan tentu sebelum wudhu kalau sentuh ya. Katanya. Nah itu dari mana sumbernya Ustaz? Dia letak jangan saya tanya. Ya, saya sering dengar hal itu. Ngaji sambil tidur dia tuh. Salah dia. Salah dengar. Suka kan ngomongin orang. Lagi Pak, ini Pak waktu puasa Saudi kan. Nah, makanya Kata saya kan ada dia orang meninggal gitu. Jadi nggak banyak kali pun saya dengar. ada tuh waktu Tampil aku tegur. haid tak boleh. Lebih parah dari itu lagi. Lebih parah dari itu. Jangan nangis, nanti kena air mata. Nah, Najis air mata itu rupanya. Nggak ngaji kau ya. Air mata itu najis. Bukan gitu Ustaz. Karena kan nanti memberati mayat. Kalau gitu kau saya mandikan lah. Mana berat tetes air mata sama gayung. Ada aja kau ya kan. Udah tegur jawabannya gitu. Karena memberati mayat air mata itu. Jangan. Ih, dia belum mati itu. Nanti udah mati deh kalau anaknya ditegur orang marah nggak San? Kau lah mati. Datang anak kamu nggak dikasih Bilal. Jangan. Nanti jangan nangis nanti kena air. Gerem kali nggak itu? Ih, maunya punya kek kan gitu kan. Mana bisa apa? Kesempatan terakhir. Anak awak mau nyium awak, mulu awak nggak dikasih orang. Dia belum mati deh tuh saya bilang. Padahal orang mati ini, kalau kita renungkan sekarang, nanti kita kan bakal mati juga nih kan. Kesempatan kita paling setengah hari ya, paling tinggi itu ada ya kan. Udah segerakan. Tapi itu senyap lah. Nama kita pun bertukar begitu mati. Udah mandikan mayat itu, mandikan mayat nama. Bawa mari mayatnya, mandikan. Kita ini berharganya karena masih hidup. Udah mati nggak ada lagi, tukar nama kita tuh mayat, bawa mari. Udah dimandikan, baru pidato. Kalau bahasa orang ngaji bilang almarhum, almarhumah. Masih lumayan. Udah seminggu tukar lagi nama kita. Siapa nama awak? Teringat dia mendiang. Mendiang ya. Sambung apa? nah itu kalau turun dari rumah kan sebelum dibawa Al-Fatihah itu kan dikelilingi. Nah, Itu bagaimana hukumnya itu? Kan dikelilingi sebelum mayat di jalan ke kubur. siapa suruh keliling? Dari mana dalilnya? Ada lebih parah lagi. Jangan ikut itu, keranda diangkat dengan jalan, lalu lalanglah keluarga di bawah dia. Udah pernah kalian tanya tuh kenapa? Saya tanya, saya tahu jawabannya. Kenapa kalian keranda belum dibawa? Keluarga suruh jalan lalu lalang situ ya? Hah? Supaya jangan teringat. Anak apa namanya nih? Durhaka lah betul. Orang supaya ingat, kok supaya jangan ingat. Pak Wan gitu ya? Pak Wan kan istri ya? Kan? Pak Wan ya? Itu gitu. Ya rawat aku. Jangan ikut-ikut kayak gitu. Ada lebih mengejutkan lagi. Begitu udah selesai, udah buar, mecahi piring. Haram aja hukumnya itu. Udah ya, haram hukumnya ya. Jangan bikin itu. Dah tuh jalan lah main disapu pula ya kan. Berabu orang mikul jalan. Entah dari mana lah keterangannya itu. Nah, udah banyak kali kita ngada-ngada ya. Ya. Kain penutup itu udah. Tabir. Nah, terus kenapa lu tabir atas? Nah, terus Harus segera dicuci, karena nggak boleh besok-besok pada begitu. disegerakan, cuci, jangan tunggu sampai besok. Emang begitu hukumnya. Enggak. Itulah banyak nih katanya. Nyanyi itu entah siapa. Yang paling parah itu masih lain lah, tabir gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau tabir kerendah, tutup kerendah, pakai baca itu kan, Al-Quran tuh, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ditaruh, nyucinya di mana itu? Kamar mandi ya, air Quran dipijak-pijak.
Itulah. Nggak sadar juga harusnya. Megangnya boleh nggak ada uduk? Nggak boleh, haram. Air Quran itu. Ustaz tuh sekarang mikir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Kalau nyuci di masjid apa? Ayo. Mana? Dijaga lah, jangan sembarangan. Oke, harus ada wudhu. Makanya bagusan nggak usah pakai tulisan. Nggak usah tulis akurat itu. Sedangkan di masjid pun orang yang buat kaligrafi itu makruh hukumnya itu. Hampir semua masjid ada kaligrafinya kan. Makruh hukumnya itu. Kok bisa makruh? Sudah aja sembahyang baca tapi baca itu dia. Apa bacanya? Kesana lalai dia. Di kaligrafi itu. Ini bahaya kata gini Pak, yang ada dia kan tingkat Pak. Nah, di tingkat itu tulisan Quran Pak. Ada yang bilang nggak boleh duduk Quran dulu kan. Dia lantai 2 Pak. Di samping itu tulisan. Nah terus? Kan duduk di samping ini Pak. Kan sebelah sini bawahnya kan Quran. Oh iyalah. Tadi bilang nggak boleh tuh. Nggak boleh. Kan duduk Quran. Ini aja kemarin nih, nggak boleh Quran di bawah, di atas. Kayak peraturan. Kasar jadi aja kan. Bahasa Inggris pun di atas. Atau mati salah seorang daripada keduanya itu, atau sangat tua, atau dengan anggota yang lasa, maksudnya sudah mati sebelah tangannya, ya. Sama ada sengaja atau lupanya sekalipun, batallah wuduknya yang menyentuh dan yang disentuh, ya. Seperti firman Allah Ta'ala, Aula mastumun nisa, yakni janganlah kamu sentuh akan perempuan. Kelima yang membatalkan wudhu ini menjabat parat, ya, manusia atau zakar atau halqah dubur dengan tapak tangan, ya, dengan tapak tangan. Kalau punggung tangan nggak batal ya, atau per jari. Dikalau pada diri sekalipun, walaupun kita punya sendiri, batal. Nah, ini banyak juga orang nggak tahu. Kadang-kadang nyebui anaknya batal wudhu tuh. Nyebui anak ya. Nah. Atau pada kanak-kanak, atau pada hidup atau mati, atau sengaja atau dengan lupanya. Kalau dengan tapak tangan yang losa yang mati pada parat yang terpotong, walaupun parat yang terpotong ya, ada parat terpotong, ada. Cuman parat lembu yang kita nggak tahu, karena cincang orang tuh langsung buat cincang ya. Kalau misalnya nampak parat mungkin nggak mau kalian makannya ya. Mau makan nggak? Buat sop. Ya ini paratnya nampak ini buat sop, jadi makanin. Makan cincang itu kecil nggak tahu kita ya kan. Atau buat bakso. Atau pada tempat sendi-sendi sekalipun, batal lah ya. Sendi apa? Sendi-sendi. Ini kalau udah ada jakar parat yang terpotong atau jakar terpotong, takdirkan masalah. Kok bisa terpotong sih? Tabrak kereta api, bertaburan mayat ya, kutip nih. Datang perempuan nih, ya, ini apanya diambilnya? Batal dua ya? Batal. Ini udah, walaupun terpotong sekalipun, batal. Kalau gitu batal lah ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masa farajahu falyatawadda, yakni barang siapa menyentuh paratnya, maka hendaklah ia mengambil wudhu. Riwayat Tirmizi. Apalagi orang punya, sedang kita punya sendiri pun batal. Ustaz, ini Ramadan disengaja ataupun tidak? Iya.
Batal. batal. Umpama kita punya anak kecil begitu ya Ustaz? Iya, kita nyeboinya kan batal. Enggak, maksudnya bukan nyebok waktu entah terangkat ya kan pindah tangan. Ah, batal. Tapi secara tak sengaja apakah itu batal? Batal. Batal ya? Perut jari ya. Perut jari ya? Nah, itu mah orang tua kita dulu takut dia sayang sama wudu, nyebuyannya pakai kaki. Suruh jongkok, digini-gini kakinya. Nggak batal memang wudunya, tapi bersih kira-kira nah ini. Mana bersih? Nah. Kaki aja dulu. Terus datangkan pertanyaannya, cepat. Datang lagi pertanyaannya. Cebok aja. Apa? Cebok. Nah, Tapi pakai nggak batal. Perut jari baru batal. Cuman kalau pakai ini nebok kan, ya, kira-kira bersih apa enggak? Itu kesana perkara batal wudu nggak batal. Kalau kemarin semuanya Pak. Iyalah, Semuanya. kalau dilapis sarung tangan. bebas lah kalau sarung tangan dilapis. Orang bertemu kulit deh kalau pakai sarung tangan nggak usah kau bicarakan lagi. Jempol gua. Perut jari ya. Itulah 5 yang membatalkan wudu. Selain yang 5 nih tidak batal. Udah. Pasal pada menyatakan barang yang haram sebab hadas kecil. Ini kaji kita ya. Apakah yang diharamkan kalau kita nggak ada wudu? Kita akan datang kaji ya. 5 perkara juga. Kalau di kampung-kampung ada aja katanya yang itu nggak boleh. Orang nanam puri aja banyak nih. Mesti muka rumah pakai lampu ya kan. Karena pakai periuk tanah dikasih bubur pula. Tanam lagi buku sama pulpen. Entah dari mana keterangannya itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan aja. Kalau gini Pak, di kampung rumah orang halangan tak boleh mandikan maghrib Pak. Boleh. Bahkan perempuan kafir pun boleh mandikan. Anaknya haid dilarang mandikan maghrib. Malas ya dia itu, anaknya malas. Enggak, yang ini Pak, yang bilang ini Pak, larang. Itulah bila nggak ngerti. Tak boleh tuh. Ada bilang, waktu mak bilang ini kan. Bila tuh bilang, kalau ada anak kan halangan, tak boleh bilang lagi. Jadi banyak kadang-kadang Zulkarnain ya. Halangan tak boleh mandikan. Cepat mandikan anak. Mandikan dia belum. Cepat mandikan. Ada orang kaya meninggal di rumah di Geraha tuh. Jadi meninggal. Jadi macam mana lah perlengkapan mayat biasanya kan? Beli keli bunga segala, termasuk sabun batangan itu, cap sampannya ya, cap telepon potong-potong. Masa pakai itu kadang-kadang sabun cair yang wangi, kadang-kadang pakai batang. Ya, orang dari dulu kan gini, bukan dari dulu. Maka kita tuh sebelum mati bilang sama keluarga kita, jangan pakai sabun batangan ya. Dengar kopi. Sabun batangan, sabun cap telepon potong-potong. Ada aja. Kalau sabun cair kan langsung bubuh langsung bersih deh kan. Kayak sapu lah. Kenapa rupanya? Bukan najis. Ini sabun batangan. Sabun batangan tuh limbah itu. Limbah mentega. Pakai sabun cair lah. Boleh Ustaz. Nah, boleh, kenapa nggak boleh pula? Nggak boleh kan air najis. Jangan. Itu baru haram namanya ya kan.
sabun. Udah yang disediakan sama Kabupaten Lumajang itu kalau batang itu. Makanya itu gara-gara mau mandikan saya bilang nggak ada kan tukar sabunnya sana. Orang kaya mandi pakai sabun cap telepon nggak ada aja kan. Dulu sejarahnya sabun kita cap sampan keras dia ya. Sampai. Jadi kalau bikin mandi cap telepon agak lebih wangi sedikit. Itu zaman dulu itu. Nggak ada yang lain sekarang. Tapi orang gitu lah, tahu juga lah. Sabun tahu heran lah itu. Apa ya? Saya di situ, saya bilang itu tukar sabun cair ya. Ya nggak bisa Pak. Saya kan bilang, maupun bila kenapa Pak ya? Tukar, nggak boleh pakai sabun apa cair. Saya tanya dulu, boleh nggak sabun cair? Nah jawab. Nah kalau nggak boleh apa sebab nggak boleh? Gitulah jadi kan, nggak boleh jawab. Banyak udah percayain. Kok sabunnya telepon? Ini kebiasaan dari dulu nggak bisa. Dulu kalau mayat mati itu ada juga alasan kan kalau perempuan halangan nggak usah mandi lagi kotor jangan. Saking itu takut sebenarnya itu, makanya dipotonglah batang-batang pisang. Situlah mayat ditelentangkan. Kejamnya di batang pisang ya. Berapa ribu kali nggak bisa terkira orang tua tadi mandikan awak ya kan dari kecil. Dah ada minta sekali aja kau mandikan, mangkunya pun nggak mau. Ada. Kejam kayak nama itu ya. Itu ada pula ustaz yang bilang jangan pakai perasaan, jangan kayak gitu gitu, pakai itu biar bersih gitu. Kalau di pangku gitu, mustamal ya gitu. Karena sendiri itu dia ada. Iya, kalau mustamal kenapa? Tadi kita juga ada perempuan, saya takut kali kalau mandikan mayat. Kenapa? Teringat aja tuh sama mayat itu. Oh, paling mudah kali itu. Saya mandikan mayat, kan ada sisa air itu. Ah, itulah ambil duduk. Nggak usah kemana-mana, ambil duduk. Nggak, insya Allah nggak terbayang-bayang itu kan. Apalagi mayat ini macam-macam ini. Ada yang matanya melotot aja, ada. Nggak bisa tutup. Itu kalau kita pangku kan dia kesiram semua. Iyalah. Jadi balik-balik aja. Itu makanya mayat itu benar-benar begini. Ini kan 4 orang ini kan ini. Udah temerikan kemari ya. Balik. Tentangan dulu, temerikan ke sana. Baru terentang lagi, kangkangkan kakinya. Itu orang yang mandikan. Mau pakai ilmu semua. Tekan urut-urut pelan-pelan perutnya itu. Supaya keluar najis semua ya kan. Jadi kita pun gitu udah nampak kambing putih janganlah banyak-banyak makan lagi nyusah orang mandikan namanya itu. Puasa aja lah udah, nggak usah makan-makan lagi lah. Untuk apa lah? Udah? Kok diam ya? Senyum ya? Apa kita taruh tuh? Malaikat lewat kan ya? Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nab'asun salatu ala minal amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.